3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudara, tayangan ini dikhususkan bagi kaum Kristian. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan tentang arti si pemalas. Di tengah keramaian dunia di mana semua orang berlomba dengan waktu dan ambisi, terdapat satu figur yang melangkah dalam ritme yang berbeda, si pemalas. Ia berada dalam dimensi waktu yang seakan berjalan lambat, di mana tugas harian itu dapat ditunda hingga besok dan besoknya. Dan besok pun masih bisa ditangguhkan lagi. Deskripsi tentang tercantumnya dengan tegas dalam kitab kebijaksanaan Salomo pasal 6 ayat 9 yang bertanya dengan tegas, "Berapa lama lagi engkau berbaring, hai pemalas? Bilakah engkau bangun dari tidurmu?" Bayangkan saja, seorang lelaki muda, kita sebut saja namanya dengan Paijo, yang selalu menunda-nunda. Mentari telah naik, ayam jantan sudah berkokok berkali-kali, bahkan berkali-kali. Tetapi Paijo masih senang meringkuk di balik selimutnya. Ibunya telah membangunkannya, tetapi Paijo tetap saja meringkuk di dalam selimutnya. Kata ibunya, "Paijo, bangunlah sayang, banyak pekerjaan yang menanti." Paijo hanya merintih berkata pelan, "Sebentar lagi ibu." Mataharinya masih sangat menyilaukan. Ia membiarkan pagi berubah menjadi siang, dan siang berlalu tanpa pekerjaan yang berarti yang harus dilakukan, diprosesnya. Amsal pasal 6 ayat 9 bagaikan sebuah panggilan langsung kepadanya. Sebuah pertanyaan yang menyentuh jiwa dan hati kita, mempertanyakan keputusan hidup yang tidak aktif. Mengapa tetap tinggal diam saat kehidupan memberikan begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan untuk kita maju? Mengapa membiarkan waktu berharga terbuang sia-sia karena malas? Ketika setiap detik demi detik dapat dimanfaatkan untuk produktivitas dan pencapaian yang hebat. Paijo mungkin memiliki beragam alasan, berbagai alasan yang membenarkan dirinya. Mungkin ia merasa capek sebelum memulai, atau tugas tampak terlalu berat di pandangannya. Mungkin dia khawatir akan kegagalan sehingga memutuskan untuk tidak berusaha sama sekali. Atau mungkin ia hanya menyukai kemudahan demi kemudahan, ketenangan demi ketenangan, dan dia lebih menyukai sesuatu jalan pintas untuk sesuatu karir dia, untuk sesuatu yang bisa dia capai dengan memberikan uang sogok ataupun yang lain. Inilah prinsip hidup bagi seorang pemalas. Jikalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Dia menyukai jalan yang pintas, jalan yang bertindak secara tidak dengan integritas kehidupannya. Dia menganggap itulah kebenaran dan kebahagiaan yang sejati. Namun, Amsal pasal 6 ayat 9 mengingatkan bahwa kemalasan bukanlah tempat yang tenang, melainkan perangkat yang membatasi potensi dan menghambat kemajuan. Permasalahannya, kapan kau mau bangun dari tidurmu? Kapan kau mau bangkit dari kemalasanmu? Bukan sekadar berkaitan dengan bangun secara fisikal dari tempat tidur, tetapi juga tentang bangkit dari tidur mental dan spiritual. Berhentilah bersikap tentang masa bodoh terhadap tanggung jawab. Hentikan kebiasaan menunda dan bangkit untuk menghadapi tantangan hidup dengan semangat juang. Jika Paijo tetap terbaring, kehidupannya akan tetap berjalan tanpanya. Peluang akan hilang begitu saja. Harapan akan tetap menjadi angan-angan, dan ia akan tertinggal jauh di belakang. Amsal pasal 6 ayat 9 merupakan dorongan untuk bergerak, untuk bangkit, dan untuk menyadari
bahwa setiap hari adalah berkah dengan potensi yang perlu dimaksimalkan dan dioptimalkan. Ini adalah pengingat tegas bahwa malas akan mengakibatkan kemiskinan dan penyesalan, baik secara fisik maupun simbolis. Cuma dengan bangun dan berusaha, seseorang bisa mendapatkan hasil dan merasakan kepuasan dari kerja keras dan kerja cerdasnya. Pemalas merupakan orang yang telah terbiasa bersikap malas atau tidak beraktivitas tentang hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi sesamanya. Orang yang demikian tidak mengambil tanggung jawab pribadi atas kehidupannya sendiri. Istilah pemalas muncul 14 kali di dalam kitab Amsal. Dalam setiap situasi, Alkitab mengecam kemalasan dan memberikan sebuah ganjaran tentang dampak dari sikap malas. Amsal pasal 6 ayat 9 mengajukan dua pertanyaan retoris yang menekankan salah satu karakteristik utama seorang pemalas. Hei pemalas, berapa lama lagi engkau terbaring? Atau hei pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 6 mengatakan kepada si pemalas untuk belajar dari serangga yang rajin. Hei pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Perilaku malas akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Karyawan yang lamban dan tidak kreatif ataupun tidak cekatan itu menyusahkan. Tidak ada pimpinan atau bos yang menginginkan karyawan yang lamban dan tidak produktif. Dalam peribahasa yang bertentangan, orang malas atau si pemalas dibandingkan dengan si pekerja keras. Orang yang malas memiliki cita-cita yang tak tercapai karena dia tidak berusaha untuk bertindak. Orang yang malas tidak berusaha maksimal untuk merencanakan masa depan. Mereka kekurangan segala sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya. Orang pemalas sepertinya tidak menyadari tentang prinsip menabur dan menuai, karena mereka berharap mendapatkan hasil dari usaha tanpa melakukan kerja keras. Yang harus dicermati adalah pandangan si pemalas terhadap dirinya sendiri. Ia meyakini bahwa ia cerdas karena tidak bekerja, tidak peduli seberapa banyak argumen rasional yang disampaikan kepadanya. Ia tetap kukuh dengan kesombongannya bahwa ia adalah individu yang bijaksana. Pemalas ialah individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, tetapi enggan untuk melakukan. Ia tidak memiliki motivasi hidup, tanggung jawab pribadi, dan akal yang sehat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Si pemalas akan berkata, saya senang tidur dan tidak menyukai pekerjaan. Orang yang malas diajak untuk beraksi, bekerja keras dalam menghormati Tuhan melalui kehidupan mereka. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Hal ini dikatakan oleh Paulus di dalam surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Saudaraku, pada tayangan ini saya mengingatkan kepada saudara, tetaplah bersemangat, bekerja keras dan bekerja cerdas, cekatan. Meskipun dunia seringkali memanipulasi kebenaran, meskipun dunia seringkali mencuri dari hasil usaha kita dan mengatasnamakan mereka, tetapi ingatlah, kelak nanti Tuhan akan memberikan ganjaran yang sempurna, ganjaran yang terbaik dalam kehidupan kita. Ingatlah, segala sesuatu apa yang sudah kita tabur, kelak akan kita tunai. Jika kita menabur dengan sesuatu yang baik, kita akan menuai buah-buah yang baik. Jika kita menabur sesuatu curian dari hasil kerja orang, suatu saat kita pun akan kehilangan hal-hal yang sudah kita dapatkan dengan cara yang tidak benar. Untuk itu saudara, tetaplah semangat, belajarlah dari semut untuk kita tidak selalu terbaring, tetapi bangkit dari tidur kita, bangkit dari kemalasan fisik, bangkit dari kemalasan mental, bangkit dari kemalasan spiritual,
untuk kita memiliki motivasi yang benar di dalam kita menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Baik itu di dalam pekerjaan secara sekuler maupun pekerjaan secara rohani di gereja. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati.